Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Trinovitasari, NIM 2304020009, Aliana Nurhikmah, NIM 2304020011, dan Sultanika Melisa Gia Caesara dengan NIM 2304020013. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pengembangan, desain, dan model pembelajaran PKN di MI kelas rendah. Silahkan disimak videonya sampai akhir ya. Pembahasan A. Pengertian desain pembelajaran meliputi pengertian desain pembelajaran secara etimologi dan menurut para ahli. B. Silabus dan RPP meliputi pengertian silabus dan RPP, komponen silabus dan RPP, serta cara menyusun silabus dan RPP. C. Komponen utama dalam desain pembelajaran kelas rendah meliputi tujuan, analisis, strategi, penilaian atau evaluasi. D. Model pembelajaran kelas rendah meliputi pengertian model pembelajaran kelas rendah, macam-macam model pembelajaran kelas rendah, dan model pembelajaran yang efektif dan tepat digunakan untuk kelas rendah. Pengertian desain pembelajaran. Pengertian secara etimologi. Desain berasal dari kata bahasa Inggris yaitu design. Dalam KBBI berarti kerangka, bentuk, rancangan, motif, pola, model, menata, memaksudkan, dan konstruksi. Dalam bahasa Arab, desain diartikan dengan tasmim, yaitu teknik mengatur sesuatu pembelajaran dengan cara yang sesuai dengan ketentuan kurikulum yang menjadi dasar pembelajaran. Pengertian desain menurut para ahli. Yang pertama, menurut Guest, Briggs, and Wager. Mereka mengembangkan konsep desain pembelajaran dengan menyatakan bahwa desain pembelajaran membantu proses belajar seseorang, di mana proses tersebut memiliki tahapan segera dan jangka panjang. Menurut mereka, proses belajar terjadi karena adanya kondisi-kondisi belajar. Kondisi internal yaitu kemampuan dan kesiapan diri pembelajar, sedangkan kondisi eksternal yaitu pengaturan lingkungan yang didesain. Penyiapan kondisi internal inilah yang menurut mereka sebagai desain pembelajaran yang disusun secara sistematis dan menerapkan konsep pendekatan sistem agar berhasil meningkatkan mutu kinerja seseorang. Sedangkan menurut Reiser, desain pembelajaran berbentuk rangkaian prosedur sebagai suatu sistem untuk pengembangan program pendidikan dan pelatihan dengan konsisten dan teruji. Desain pembelajaran juga sebagai proses yang rumit tapi kreatif, aktif, dan berulang-ulang. Definisi ini bermakna sistem pelatihan yaitu pendidikan di organisasi serta proses yang teruji dan dapat dikaji ulang penerapannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa desain merupakan suatu kegiatan yang menuntut profesionalisme dan kompetensi, sebab tidak mungkin seseorang dapat mendesain pembelajaran dengan baik dan benar jika tidak memiliki pendidikan dan pengalaman yang sesuai. Dengan begitu, mendesain membutuhkan ilmu, pengalaman, dan pengamatan yang cukup terhadap gejala dan karakteristik masalah. Oleh sebab itu, para guru sangat dituntut untuk memahami dan memiliki kompetensi profesional di bidang keguruan, yaitu menyiapkan rancangan pembelajaran PKN secara efektif dan efisien, agar proses belajar siswa dapat memahami, memiliki, dan menguasai sejumlah kompetensi, baik kompetensi intelektual, personal, maupun sosial, serta pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundangan dan harapan tujuan pendidikan nasional dan masyarakat. Maka dari itu, para guru harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mendesain perangkat pembelajaran yang terdiri dari membuat kalender akademik dengan menghitung minggu-minggu efektif dan tidak efektif, menyusun deskripsi materi ajar, menyusun program tahunan dan program semesteran, menyusun silabus, menyusun RPP sesuai dengan standar kelulusan dan standar kompetensi. Kemudian,
mendesain materi ajar dengan cara merancang kegiatan proses pembelajaran PKN untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian, melakukan analisis pembelajaran untuk melihat persoalan-persoalan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran, serta memberikan solusi yang tepat dari persoalan yang dihadapi dan sebagai upaya perbaikan dari pembelajaran yang sedang berjalan. Pengertian silabus. Silabus merupakan seperangkat rencana yang mengatur kegiatan pembelajaran dan pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar peserta didik. Silabus adalah bagian dari kurikulum sebagai suatu penjabaran standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD ke dalam materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian hasil belajar. Silabus ini digunakan sebagai pedoman bagi guru karena berisi petunjuk secara keseluruhan mengenai tujuan dan ruang lingkup materi yang harus diajarkan, serta dipelajari oleh peserta didik. Tak hanya itu, silabus di dalamnya juga menerangkan tentang kegiatan belajar, media pembelajaran, dan evaluasi yang harus digunakan dalam proses pembelajaran sebagai hasil kegiatan belajar mengajar atau KBM yang telah selesai dilaksanakan. Komponen-komponen silabus diantaranya 1. Identitas mata pelajaran yang meliputi nama pelajaran, tema materi, bobot mata pelajaran, semester, dan lain sebagainya. Yang kedua, standar kompetensi atau SK, yaitu seperangkat kompetensi yang ditetapkan sebagai hasil belajar materi pokok tertentu dalam satuan pendidikan. Yang ketiga, ada kompetensi dasar atau KD, yaitu rincian kompetensi dalam masing-masing aspek materi pokok yang harus diajarkan kepada peserta didik, yang dengan begitu kompetensi dapat diukur dan diamati. Selanjutnya ada tema dan indikator. Indikator merupakan wujud dari KD yang lebih spesifik dan merupakan cerminan dari kemampuan peserta didik dalam suatu tahapan pencapaian dalam kegiatan belajar mengajar yang telah dilalui. Yang keenam, ada pengalaman belajar. Pengalaman belajar dapat dikatakan sebagai kegiatan fisik dan mental yang dilakukan oleh peserta didik ketika berproses di dalam kelas, baik dengan materi pembelajaran ataupun dengan perilakunya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut. Pengalaman belajar ini dikembangkan untuk mencapai KD melalui strategi pembelajaran. Yang ketujuh, ada materi pokok. Materi pokok adalah salah satu bagian dari struktur keilmuan suatu bahan kajian yang dapat berupa pengertian, konsep, gugus isi atau konteks, proses, bidang ajar, dan keterampilan. Yang selanjutnya ada alokasi waktu. Alokasi waktu adalah lama waktu dalam satuan menit yang dibutuhkan peserta didik untuk mampu menguasai KD yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada sumber pustaka, yaitu kumpulan dari referensi yang dirujuk sebagai sumber informasi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan yang terakhir adalah penilaian, yaitu seperangkat kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan informasi yang kemudian menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan. Cara menyusun silabus. Yang pertama, identifikasi mata pelajaran. Tuliskan identitas sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang kedua, perumusan standar kompetensi atau SK. Rumusan standar kompetensi atau SK dari setiap mata pelajaran yang didasarkan pada tujuan akhir dari mata pelajaran tersebut. Tuliskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Yang ketiga, perumusan kompetensi dasar atau KD, di antaranya yang pertama, jabarkan SK yang telah dirumuskan menjadi beberapa KD untuk memudahkan pencapaian dan pengukurannya. Dan yang kedua, bila mana perlu dan masih dianggap relevan, dapat menambahkan beberapa KD lagi. Yang keempat, ada perumusan indikator dengan kata kerja operasional yang merupakan penjabaran dari KD. Kata kerja operasional pada rumusan indikator dapat dirinci sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan dapat ditulis secara terpisah antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perlu diketahui juga bahwa sangatlah mungkin untuk mencapai satu KD dapat dicapai dengan beberapa indikator. Yang kelima, ada penentuan materi pokok, yaitu materi bahan ajar yang dibutuhkan peserta didik untuk mencapai KD yang telah ditentukan dengan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu yang pertama, prinsip relevansi, artinya ada kesesuaian antara uraian materi pokok dengan KD yang ingin dicapai. Yang kedua, prinsip konsistensi, yaitu ada konsistensi antara materi pokok dan uraian materi pokok dengan KD dan SK. Yang ketiga, ada prinsip edukasi, yaitu adanya kecukupan materi yang diberikan untuk mencapai KD. Yang keenam, ada pemilihan pengalaman belajar. Tuliskan pengalaman belajar dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dengan mudah. Sebaiknya penentuan urutan langkah pembelajaran diperhatikan, apalagi jika materi yang diajarkan memerlukan persyaratan tertentu. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Sebaiknya urutan langkah pembelajaran disusun berdasarkan pendekatan yang bersifat spiritual atau dari mudah ke yang lebih sukar, dari konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang lebih kompleks, dan sebaiknya urutan pembelajarannya terstruktur. Dan yang kedua, sebaiknya rumusan pengalaman belajar memberi inspirasi terhadap metode pembelajaran atau metode mengajar. Yang ketujuh, ada alokasi waktu. Tetapkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 1 KD dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti tingkat kesukaran materi, cakupan materi, frekuensi penggunaan materi, tingkat pentingnya materi yang dipelajari, serta cara penyampaian materi. Yang kedelapan, ada sumber atau bahan atau alat pembelajaran. Buatlah analisis kebutuhan terhadap sumber pembelajaran, alat, dan bahan yang akan digunakan atau didasarkan pada relevansi, konsistensi, dan edukasi belajar. Penulisan sumber pustaka berdasarkan kaidah atau aturan yang telah diakui secara umum. Adapun yang dimaksud yaitu sumber adalah buku atau rujukan atau referensi berupa buku teks, jurnal, laporan penelitian, atau bahan ajar lainnya. Sedangkan alat dan bahan adalah peralatan dan bahan-bahan yang digunakan untuk membelajarkan peserta didik agar SK, KD, indikator-indikator, dan pengalaman belajar yang telah disusun dan direncanakan dapat mencapai hasil yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah penilaian, yaitu tentukan teknik penilaian yang dapat digunakan untuk mencapai KD. Sebaiknya penyusunan alat penilaian didasarkan pada indikator-indikator yang telah dirumuskan, sehingga alat penilaian tersebut betul-betul mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat penilaian dapat berupa tes lisan, atau tertulis, atau checklist, dan lain sebagainya. Pengertian RPP, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP adalah rencana yang menjabarkan serta menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang telah dijabarkan dalam silabus.
RPP membantu para guru dalam mengorganisasikan materi standar serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan dalam pembelajaran. Komponen RPP diantaranya 1. Standar kompetensi atau SK, yaitu setiap mata pelajaran didasarkan pada tujuan akhir dari materi pelajaran tersebut. Tuliskan dengan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur dan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, ada kompetensi dasar atau KD. Semakin konkret kompetensi akan semakin mudah untuk merencanakan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kompetensi ini juga akan menjadi pedoman bagi guru dalam menentukan materi standar yang akan digunakan dan pendekatan pembelajaran yang tepat untuk membentuk kompetensi peserta didik. Yang ketiga, ada materi standar. Materi standar yang dikembangkan dan dijadikan bahan kajian peserta didik harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rata-rata para peserta didik itu sendiri, mengandung nilai fungsional, praktis, dan disesuaikan dengan kondisi kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Yang keempat, ada kegiatan pembelajaran, yaitu tahap-tahap kegiatan yang dilaksanakan oleh guru dan peserta didik untuk menyelesaikan suatu materi standar yang telah direncanakan oleh guru. Yang kelima, ada metode pembelajaran, yaitu cara-cara yang digunakan ketika para guru ingin mengajarkan suatu materi pembelajaran kepada peserta didiknya di dalam kelas. Metode pembelajaran pada dasarnya harus diseimbangkan oleh berbagai faktor seperti kemampuan guru itu sendiri dalam mengajar, kandungan materi, hingga kondisi para peserta didik. Hal tersebut dikarenakan tidak semua metode pembelajaran sesuai untuk mencapai kompetensi tertentu. Oleh karena itu, harus dipilih metode pembelajaran yang paling tepat untuk suatu kompetensi. Berbagai contoh metode pembelajaran yang sering digunakan antara lain ceramah, diskusi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada media pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat menyalurkan atau menyampaikan pesan dan atau informasi dari sumbernya ke penerimanya disebut sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran dapat berupa alat-alat elektronik, gambar, buku, dan lain sebagainya. Sedangkan alat pembelajaran adalah benda-benda atau alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran. Alat-alat itu tidak disebut media pembelajaran karena tidak dimaksudkan untuk membawa pesan. Yang ketujuh, ada sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk penggalian informasi. Sumber belajar ini dapat berupa pengajar sebagai narasumber, buku teks, jurnal ilmiah, laporan penelitian, internet, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada alokasi waktu. Sama halnya dengan silabus, RPP juga memerlukan alokasi waktu dalam satuan menit untuk memperkirakan lamanya kegiatan belajar mengajar. Cara menyusun RPP, di antaranya 1. Identifikasi mata pelajaran. Tuliskan identitas sekolah, mata pelajaran, tema, kelas atau semester, materi pokok, dan alokasi waktu. Yang kedua, perumusan standar kompetensi SK dari setiap mata pelajaran yang didasarkan pada tujuan akhir dari mata pelajaran tersebut. Yang ketiga, ada perumusan kompetensi dasar atau KD, yaitu penjabaran dari SK dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tuliskan 1 KD pada setiap RPP untuk 1 kali atau lebih pertemuan. Yang keempat, ada perumusan indikator sebagai penjabaran dari KD dengan kata kerja operasional secara rinci sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan dapat ditulis secara terpisah antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kelima, ada penentuan tahap pembelajaran. Urutan tahap pembelajaran terdiri dari komponen pendahuluan,
penyajian, dan penutup. Pendahuluan yaitu tahap awal kegiatan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik agar siap secara mental mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Pada tahap ini berisi penjelasan ringkas materi yang akan dikaji, keterkaitan materi kajian dengan materi sebelumnya, atau dengan praktek keseharian, persepsi, dan kompetensi yang harus dicapai peserta didik. Tahap penyajian adalah tahap utama dalam pembelajaran yang mencakup uraian, contoh, diskusi, atau latihan tentang materi yang dikaji. Dan tahap penutup merupakan tahapan akhir suatu pembelajaran. Digunakan untuk memberikan penegasan ringkasan, penilaian, maupun tindak lanjut tentang materi yang dikaji tersebut. Yang keenam, ada penentuan kegiatan pembelajaran, yaitu tuliskan berbagai kegiatan utama yang harus dilakukan oleh guru maupun peserta didik selama proses pembelajaran yang akan dilakukan dan mampu menjelaskan secara mendalam tentang strategi pembelajaran. Yang ketujuh, ada pemilihan metode pembelajaran, di mana guru harus menetapkan metode pembelajaran terbaik yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, mulai dari tahap pendahuluan, penyajian, sampai tahap penutup. Pemilihan metode pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan KD yang ingin dicapai, karena tidak setiap metode pembelajaran sesuai untuk digunakan dalam pencapaian suatu KD tertentu. Selanjutnya, ada pemilihan media pembelajaran yang harus dicocokkan oleh metode pembelajaran. Media pembelajaran yang tepat dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan, sehingga akan mempermudah untuk mencapai KD yang sudah ditetapkan. Yang kesembilan, ada penentuan sumber belajar. Tuliskan sumber belajar yang akan digunakan, didasarkan pada relevansi, konsistensi, dan edukasi. Sumber belajar juga dapat berupa manusia sebagai pengajar, peserta didik, atau objek lainnya yang dapat dijadikan sebagai narasumber. Dan terakhir ada alokasi waktu. Tuliskan jumlah waktu yang dibutuhkan oleh guru dan peserta didik untuk menyelesaikan setiap tahap pembelajaran, yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Porsi terbesar adalah tahap penyajian, yaitu antara 80-90% dari keseluruhan kegiatan pembelajaran. Sedangkan pendahuluan biasanya hanya membutuhkan 5%, dan penutup memerlukan 10-15% dari keseluruhan waktu yang digunakan untuk pembelajaran. Kemudian ada komponen utama dalam desain pembelajaran kelas rendah. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Berdasarkan pendekatannya, tujuan pembelajaran yaitu ada 5. Yang pertama tujuan jangka panjang atau long term. Yang kedua ada tujuan antara atau medium term. Yang ketiga ada tujuan pembelajaran atau course. Yang keempat tujuan setiap unit pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu tujuan latihan. Komponen yang kedua yaitu analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan proses menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang tersusun secara logis dan sistematis. Dengan demikian akan tergambar susunan perilaku khusus dari yang awal sampai paling akhir. Langkah-langkah sistematis pembelajaran secara keseluruhan terdiri dari yang pertama yaitu analisis kebutuhan pembelajaran, yang kedua menentukan tujuan pembelajaran, yang ketiga memilih dan mengembangkan bahan ajar, yang keempat memilih media dan sumber belajar yang relevan, yang kelima memilih dan merencanakan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang efektif. Kemudian yang keenam adalah memilih dan merencanakan sistem evaluasi dan tindak lanjut. Tahapan ini dilakukan terutama untuk menentukan tujuan pembelajaran.
Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang pertama yaitu interaksi atau proses saling berhubungan antara peserta didik dan pendidik. Yang kedua yaitu pembelajaran atau berbagai aktivitas yang dilakukan dalam proses belajar. Dan yang ketiga ada materi, dan yang keempat adalah hasil belajar. Komponen yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan subsistem yang sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam setiap sistem pendidikan, karena evaluasi dapat mencerminkan seberapa jauh perkembangan atau kemajuan hasil dari pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan yaitu yang pertama membuat kebijaksanaan dan keputusan, yang kedua menilai hasil yang dicapai para pelajar, yang ketiga menilai kurikulum, yang keempat memberi kepercayaan pada sekolah, yang kelima memonitori dana yang telah diberikan, yang keenam memperbaiki materi dan program pendidikan. Macam-macam model pembelajaran PKN di SD atau MI kelas rendah. Yang pertama, model pembelajaran demonstration. Model pembelajaran demonstrasi adalah model mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta didik. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran demonstrasi. Kekurangan model pembelajaran demonstrasi. Yang pertama, demonstrasi memerlukan persiapan yang lebih matang, sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi bisa gagal, sehingga dapat menyebabkan model ini tidak efektif lagi. Terus, demonstrasi memerlukan peralatan, bahan-bahan, dan tempat yang memadai. Berarti, penggunaan model ini lebih mahal jika dibandingkan dengan model ceramah. Kemudian, demonstrasi juga memerlukan kemampuan dan keterampilan guru yang khusus, sehingga guru dituntut untuk bekerja lebih profesional. Sedangkan kelebihan model pembelajaran demonstrasi, yang pertama, dapat mendorong motivasi belajar peserta didik. Kemudian, demonstrasi dapat menghidupkan pelajaran, karena peserta didik tidak hanya mendengar, tetapi juga melihat peristiwa yang terjadi. Yang terakhir, demonstrasi seringkali mudah teringat daripada bahasa dalam buku pegangan atau penjelasan pendidik. Yang kedua yaitu model pembelajaran direct instruction atau pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung adalah model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep atau perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan deduktif. Guru berperan sebagai penyampai informasi. Dalam hal ini, guru seharusnya menggunakan berbagai media yang sesuai, seperti film, tape recorder, alat peraga, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu model pembelajaran group investigation. Model pembelajaran group investigation adalah kelompok kecil untuk menuntun dan mendorong siswa dalam keterlibatan belajar. Metode ini menuntut siswa untuk memiliki kemampuan, baik dalam berkomunikasi maupun dalam keterampilan proses kelompok. Hasil akhir dari kelompok adalah sumbangan ide dari tiap anggota, serta pembelajaran kelompok yang lebih mengasah kemampuan intelektual siswa dibandingkan belajar secara individual. Dan pada akhir pembelajaran, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberi penjelasan sebagai bentuk tanggung jawab atas diskusi yang telah dilaksanakan. Yang keempat yaitu model pembelajaran inquiry-based learning, model pembelajaran keingintahuan. Tidak hanya menekankan perolehan atau penemuan jawaban-jawaban atas keingintahuan peserta didik saja, melainkan lebih dari itu, juga mendorong aktivitas peserta didik melakukan penelusuran, pencarian, penemuan, penelitian, dan pengembangan studi atau kajian dan analisis lebih lanjut. Yang kelima yaitu model pembelajaran picture and picture. Model pembelajaran ini menggunakan gambar yang disusun secara sistematis. Artinya, siswa secara aktif menyusun gambar yang tidak beraturan menjadi keadaan yang utuh atau yang sebenarnya.
Yang keenam yaitu model pembelajaran project based learning. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan proses pembelajaran yang menjadikan kegiatan proyek sebagai objek studi sekaligus sarana belajar. Sebagai objek studi dilakukan ketika kegiatan proyek dijadikan sumber pengetahuan dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran yang ketujuh yaitu model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Secara khusus diselenggarakan berbasis masalah di masyarakat, berpijak pada masalah-masalah yang ada. Peserta didik didorong untuk mengamati, meneliti, dan mengkaji serta memecahkan masalah-masalah tersebut, sehingga memperkaya pemahaman dan pengetahuan mereka. Selain bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan khusus terkait dengan masalah yang ada, model ini juga dikembangkan untuk menumbuhkan kepedulian dan rasa tanggung jawab peserta didik terhadap pemecahan masalah sehari-hari. Yang kedelapan yaitu model pembelajaran multiliterasi. Model pembelajaran multiliterasi merupakan model pembelajaran yang mengoptimalkan konsep literasi berbahasa untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan sikap berbagi disiplin ilmu. Kemampuan literasi berbahasa akan digunakan sebagai sarana penguasaan materi pembelajaran. Kemampuan literasi tersebut meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam prakteknya, model ini diaplikasikan dalam berbagai metode pembelajaran berbahasa yang telah secara khusus dikembangkan untuk menguasai disiplin ilmu tertentu. Model pembelajaran yang efektif dan tepat untuk SD atau MI kelas rendah. Menurut kelompok kami, model pembelajaran yang paling relevan untuk kelas rendah MI atau SD adalah model pembelajaran Picture and Picture. Kenapa kami memilih itu? Karena menurut kami, anak-anak itu menyukai dengan yang namanya warna-warni. Dengan begitu, anak-anak akan senang melihat gambar-gambar tersebut dan akan aktif menerima materi yang akan diberikan oleh guru. Dengan begitu, seorang guru akan lebih mudah menjalankan proses belajar mengajar. Ya, itu tadi adalah penjelasan tentang pengembangan desain dan model pembelajaran PKN kelas rendah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.